Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang harus kami sedekahkan ya Rasulullah jika kami tidak memiliki apapun untuk disedekahkan? Dijawab oleh Rasulullah, bekerjalah dengan tangan sehingga bermanfaat bagi dirinya dan untuk orang lain. Nah itu kalau orang tidak bisa bersedekah, dianjurkan dia untuk bekerja, sudah sama nilainya dengan sedekah. Jadi kalau kita ingat Pak, waktu habis sholat subuh berjamaah, ada satu orang sahabat tidak berzikir, tidak berdoa, langsung dia keluar dari masjid. Sahabat yang tinggal kemudian mengatakan, sungguh rugi orang itu. Padahal duduk di masjid habis sholat subuh berjamaah sampai waktu syuruk, ditutup dengan sholat sunat 2 rakaat, nilainya sama dengan haji mabrur sempurna, tapi dia tidak mendapatkannya. Maka kata Rasulullah, tidak boleh kalian berkata seperti itu. Apabila dia keluar subuh ini untuk mencari nafkah, menghidupi istri dan anak-anaknya, maka keluarnya adalah jihad fisabilillah. Besarlah yang keluar daripada duduk lagi. Tapi janganlah Bapak keluar Pak. Kalau memang lapang tentu duduk lebih baik. Kalau memang lapang kita tentu duduk lebih baik. Tapi ternyata itulah dahsyatnya balasan bagi orang-orang yang bekerja dengan tangannya. Kemudian kata Rasulullah, apabila dia keluar subuh ini untuk mencari nafkah, agar dirinya tidak minta-minta sama orang, maka keluarnya juga jihad fisabilillah. Tidak bisa dia sedekah, tapi yang penting dia tidak meminta-minta. Karena kata Rasulullah, hindarilah pekerjaan yang mudah. Apa itu Rasulullah? Meminta-minta. Kalau kita meminta-minta untuk masjid ini, tidak ada masalah Pak, untuk kepentingan umum. Meminta-minta untuk kepentingan pribadi, nah itu yang harus dihindari. Nah kebanyakan masyarakat kita ini menyesal orang ngasih dia. Kalau sudah dikasih sekali, biasanya terus Pak. Di situ pula kena ya. Itu yang pernah saya ceritakan kan Bu. Bapak nih sering ngasih sedekah untuk jamaah masjid. Asal nampak dia orang yang sedih mukanya waktu berdoa, sedih mukanya waktu berzikir, dipanggilnya nanti Pak. Ada masalah, ada Pak Haji, listrik mau diputus PLN, berapa tunggakannya? Sekian, udah nanti saya bayarkan. Yang penting kamu rajin ke masjid. Makasih banyak Pak Haji. Kamu apa masalah? Baru pindah jualan Pak Haji dari Jalan Tengkumar ke Sudirman, jadi pelanggan tidak tahu udah berapa hari ini habis untuk modal, habis temakan aja. Nanti saya kasih kamu pinjaman, berapa kuat kamu ansur aja, berapa per bulan kamu sanggup. Nah jamaah Bu, semenjak tahu dia Pak Haji ini suka ngasih-ngasih, asal ada Pak Haji itu di masjid sedih aja muka orang berdoa supaya didekati Bapak itu. Trauma Bapak itu sekarang Bu, nggak mau lagi dia ke masjid itu Pak, pantang nampak muka dia. Itu kelemahan orang yang menerima. Begitu dia dikasih, itu dijadikannya terus-terusan. Nah, di situ kenanya Bu. Dibantu sekali, mintanya dibantu terus. Bahkan ada orang yang menyesal Bu. Udah meninggal ibu saya Ustaz, karena ibu saya suka ngasih dia dulu. Udah meninggal ibu saya, teruskanlah apa yang diteruskan ibu dulu, dipaksa nih Ustaz.
ada 3 kali dia nak datang, dimintanya 3 kali pula. Itu orang minta-minta mengkek lagi. Dijadikannya itu kewajiban, dikalikannya 3 kali dia nak datang, kalilah 3. Nah itu dia yang bahaya. Makanya Rasulullah melarang hal-hal yang seperti itu. Kemudian dijanjikan Rasulullah pahala yang besar bagi orang yang bekerja dan untuk tidak meminta-minta. Kemudian kata Rasulullah lagi, Bapak Ibu, apabila dia keluar subuh ini untuk mencari nafkah, untuk memperkaya diri, maka keluarnya fi sabilis syaitan, sama dengan syaitan, berjuang bersama syaitan. Jadi yang benar itu kalau kita bekerja niatnya yang 2 itu, Pak. Yang pertama untuk menafkahi keluarga, yang kedua untuk tidak meminta-minta sama orang, supaya kita tidak meminta-minta. Tapi kalau bekerja untuk diri sendiri, untuk memperkaya diri sendiri, ini baru jihad fisabilis syaitan. Nah yang pertama tadi, Bu, kita bekerja berjihad fisabilillah. Sementara sekarang banyak istri yang bekerja, Pak. Kadang sama juga kelakuannya, Bu, sama peminta-minta suami ini. Tahu dia istri bekerja, Pak, mengkek lah dia, Pak. Dialah yang memanfaatkannya, Pak. Istri dari tulang rusuk dijadikannya tulang punggung, Pak. Istri yang bekerja, dia yang menerima, ya. Untuk laki-laki yang seperti ini, Bu, ini akan besok di akhirat mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, karena dialah yang wajib mencari nafkah. Tapi apabila istri ridho, karena memang keadaan suaminya seperti itu, maka istri nilainya sama dengan bersedekah terbaik kepada suaminya. Jadi Bu aja ngira-ngira, Bu, kalau rasanya suami Ibu ini dimanfaatkannya Ibu jadi tulang punggung, kalau rasanya Ibu masih muda, ganti baru aja lah, Bu. Selagi masih sadar gitu kan. Kalau misalnya dia memang orang baik, memang dia tidak mampu untuk bekerja di luar, tapi bisnis Ibu dibantunya, maka inilah sedekah terbaik bagi para istri. Jadi kata Rasulullah, Bu, sebaik-baik sedekah seorang istri adalah kepada suaminya. Kalau suaminya memang tidak berkemampuan, itu yang paling utama, Bu. Jangan keluar-keluar dulu sedekah. Maksud sedekah sama suami itu bukan Ibu kasih suami itu duit, enggak, mau menanggungnya gitu, Pak, kan, ngasih bantu anak-anak. Karena banyak juga di Pekanbaru ini, Bu, dia tahu istrinya bekerja, nggak mau dia kerja lagi, Pak. Nah, itu ada. Tapi dampaknya di dunia, hilang harga dirinya dan dia dibenci oleh anak-anaknya. Itu jadi, karena ada anak itu kan sedih, Bu, nengok emaknya bekerja, bapak malah santai-santai aja, Bu, ngopi-ngopi aja tiap hari. Nah itu yang menghinakan dia di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Karena memang laki-laki itu dirancang untuk mencari nafkah. Di Arab Saudi itu tengoklah, Pak, di mal-mal mana ada perempuan yang kerja, Pak? Semua laki-laki. Disebabkan kenapa murah rezeki laki-laki di sana? Laki-laki di sana sholatnya berjamaah. Kalau di Pekanbaru ini kenapa banyak perempuan yang bekerja? Karena perempuan yang banyak sholat berjamaah, laki-lakinya jadi soleha, banyak sholat di rumah, sehingga lebih mudah perempuan mencari kerja daripada laki-laki. Itulah hukumannya bagi kita, Pak. Nah setelah itu ditanya lagi oleh para sahabat, apa memang orang yang bekerja ini bisa terampuni dosa-dosanya? Betul.
Sikit amalan kita Pak, tapi kita kerja keras untuk mencari nafkah. Kata Rasulullah, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, tidak bisa dihapus dengan puasa, tidak bisa dihapus dengan zakat, tidak bisa dihapus dengan haji. Tapi tidak disebutkan dosanya Bapak. Tapi dosa itu bisa terhapus dengan letihnya seorang bekerja untuk menafkahi keluarga. Jadi orang-orang yang kuat bekerja itu mengampuni dosa-dosa. Apalagi dia sejahterakan istrinya, dia sejahterakan anak-anaknya, dikasih tempat tinggal yang layak, itu besar pahala. Makanya laki-laki ini makin boros dia sama istrinya, makin murah rezekinya Pak. Jangan ditahan-tahan Pak. Kalau istri banyak belanja, rasanya kita harus laki-laki berpikir bagaimana cara memenuhinya. Tapi kalau udah berlebih betul, sama saran saya Pak, ganti baru aja Pak. Udah jelas Bapak udah susah cari Pak. Ingat saya Bu ya, suami udah letih kerja Pak. Istri menangis-nangis di luar minta beli kulkas Bu. Macam anak-anak Pak, berguling-guling dia Bu minta kulkas Pak. Saya aja malu nih Bu ya. Sampai saya bilang, ditanya suaminya, apa solusinya nih Ustaz? Ganti baru aja Pak, Bapak masih muda. Tapi ada lagi nih Bu ya, yang saya sebetulnya salut dengan kesabarannya, tapi alangkah menyiksa dirinya dia. Dia ini Bu, saya udah bilang, kalau istri kita itu sudah layak untuk ditinggalkan, karena sudah memenuhi. Yang pertama, dia tidak pernah lagi melayani suaminya bertahun-tahun. Oh, jawaban suaminya Pak, saya selalu berdoa kepada Allah agar Allah kuatkan saya untuk menahan nafsu saya. Doa Bapak bagus Pak, tapi menyiksa diri Bapak. Lama-lama ngomong sendiri Bapak nanti ini. Bayangkan lu bertahun-tahun tidak tidur bersama istri, tinggal satu rumah. Kan sebetulnya layak tuh. Istrinya ke laki-laki lain ramah. Bukan kita artikan dia jahat, tidak, dia karena jualan. Tentu ramah dia sama orang. Air saya tidak pernah diambilkan ya. Tapi kalau orang pesan minum kencang, dia bilang sebentar Bang ya. Udah sakit hati Bang. Sudah itu Bu ya, kasar sama suami. Sering memposting tulisan di media sosial bahwa dialah yang tulang punggung, padahal suaminya ikut membantu. Jadi waktu saya cerita sama Bapak itu, kalau menurut saya Pak, sudah layak untuk ditinggalkan dari beberapa macam tadi itu. Langsung dia bilang, saya ingat kisah seorang ulama Ustaz. Saya lah mendengar, boleh nih. Istrinya sering mengasarinya, istrinya sering memarahinya. Sudah layak istrinya ini untuk ditinggalkan, tapi dia pilih untuk bersabar. Tapi apa balasan dari Allah untuk kesabarannya? Istri memarahinya di rumah, tapi singa di hutan tunduk kepadanya. Bisa jadi juga ya Pak. Tapi Bapak, mental Bapak ulama atau enggak? Kalau enggak gila nanti Pak. Kalau ulama itu memang mereka itu udah di-set memang menjadi manusia seperti itu. Tapi kalau Bapak bisa seperti itu, salut saya. Beberapa hari kemudian saya dengar kakaknya cerita udah macam agak-agak stres dia sekarang. Berarti enggak kuat mental tuh Pak kalau udah mulai stres tuh. Apa enggak stres Bu? Bertahun-tahun tidak bersama istri, tinggal satu rumah, tiap hari dikasari, diomeli. Dia cerita Ustaz Dasar Latif itu Bu, ada sumur angker, banyak jinnya di dalam. Gak tahan suaminya ini kena omel terus sama istrinya Pak. Dimasukkannya istri itu ke sumur, jinnya yang keluar dari dalam sumur itu Bu.
Nggak sanggup saya, kata jin tuh, ngomel aja kerjanya di bawah, anjing aja takut Pak. Sejak masuk istrinya ke dalam sumur tuh hilang ketentraman jin dalam tuh. Orang takut di sumur tuh Pak. Ngomel mengamuk aja dia di bawah tuh. Itu cerita fiktif begitulah Pak, dahsyatnya. Nah, jadi pernah lagi Rasulullah Bu pas pulang Tabuk bersalaman dengan seorang laki-laki, saking tebalnya tapak tangan laki-laki itu Rasulullah sempat terkejut, ditariknya tangannya karena keras. Baru ditanya oleh Rasulullah, kenapa tebal betul tapak tanganmu? Aku bekerja sebagai pemecah batu ya Rasulullah, dari pagi sampai sore untuk menafkahi istri dan anak. Diambil Rasulullah tangannya Pak, dicium oleh Rasulullah. Inilah satu sahabat yang pernah dicium oleh Rasulullah tapak tangannya. Langsung diangkat oleh Rasulullah tangan itu. Lihadhihi yadun latamassaha narun abada. Tangan yang seperti ini tidak akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Jadi kuat kita bekerja, semangat, susah kita, rupanya tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi tidak ada layaknya kita ini bekerja mengeluh-mengeluh, rupanya tidak layak. Karena balasannya sangat besar dibalas oleh Allah. Karena memang sakit. Kadang di tempat kerja kita diperlakukan tidak adil. Apa pesan Rasulullah? Minta upah kepada Allah. Jadi bukan mendemo. Orang zalim di tempat kerja kita, jangan didemo dia. Tetap berbuat baik, minta upahmu dengan Allah. Nah, jadi kalau Allah mintanya lagi Pak. Kalau kita dizalimi oleh manusia itu, bukan kita mengeluh-ngeluh di sana orang berduit dilawan susah Pak. Sampai ada kalimat yang mengatakan di dunia ini ada beberapa orang yang tidak bisa dilawan. Yang pertama penguasa, itu tidak bisa dilawan karena dia berkuasa Pak. Sehingga orang-orang jujur itu bungkam semuanya, terbuka, pindah, jauh dari keluarga. Awak kedudukan bagus, orang takut kehilangan kedudukan, maka diam. Makanya kalau tidak sanggup jangan lawan penguasa, pasti hidup susah. Yang kedua yang tidak boleh dilawan tuh orang gila. Nah, itu sama risikonya tuh. Betul kita benar, ibu tetap salah. Malam tadi lah saya sangka normal orang di sebelah saya sholat Pak. Berkeras dia, tidak mau dia dikosong. Saya di sebelah dia Pak, ditunggunya yang ini berisi Pak, tidak mau dia bergeser. Agak kesal saya Pak, langsung saya mengalah, saya isi yang kosong tuh. Jadi ibaratnya Bu ya, dia nyusun sab. Misalnya ini dia, ini saya, ini masih kosong Pak, orang isi cuma di situ. Jadi yang ininya kosong, tidak mau dia bergeser. Orang itu pun tidak mau lah bergeser. Untuk memancingnya saya belok, saya isi itu. Baru saya tahu kenapa orang tak ngisi di sebelah dia tadi. Sepanjang sholat itu berputar-putar ya Pak, kayak orang gila sebelah saya rupanya. Pantas orang tak mau ngisi itu. Orangnya bersih Pak. Nah, orangnya bersih padahal, cuman rupanya gila. Ada kebiasaan orang kita nih Bu, asal nampak orang pakai jubah, pakai sorban, itu dianggap ulama. Ada masjid di Kulim, tiap Jumat ada orang berjubah Pak, tegak di pintu. Orang tak tahu salam cium tangan sama dia. Pada orang gila tuh Pak. Pas dia ruku 4 kali ruku salat sunat, dia baru yang cium tadi malu. Ini orang gila. Dia itu kerjanya tiap Jumat tegak dia. Nah jadi dilawan percuma. Orang gila kita lawan, kita marahi, kita yang gila kata orang. Apa dia ya? Sama dengan melawan orang gila.
melawan itu yang dipesankan Rasulullah. Walaupun mereka memukul punggungmu, selagi kita masih dibiarkan sholat oleh penguasa, itu patokannya Pak. Selagi kita beribadah masih aman. Salah betul ya, jangan dilawan. Mintalah hak kepada Allah. Jadi kita sama penguasa itu patokannya itu selagi kita sholat masih aman, beribadah masih aman, tidak boleh melawan dengan penguasa. Orang kan banyak main marah gitu ya Pak ya. Rupanya dalam Islam itu ada adabnya. Sehingga waktu Harun al-Rasyid dinasehati orang, kau penguasa, kau zalim kepada masyarakat. Jawaban Harun al-Rasyid, taruh betul lah aku ini jahat, tapi aku belum pernah aku Tuhan lagi. Sementara Fir'aun yang banyak membunuh orang, yang ngaku Tuhan, tapi pesan Allah kepada Nabi Musa ketika mendakwai Fir'aun, berlemah lembutlah kau Musa. Nah, bayangkan tuh Fir'aun yang udah ngaku Tuhan aja, pesan Allah berlemah lembutlah Musa. Apalagi yang tidak seperti itu. Aku belum sejahat itu lagi, kata Harun al-Rasyid. Macam itu kau menyampaikan ke aku. Itu dia Bu. Nah kemudian yang ketiga yang tidak boleh dilawan itu orang kaya. Orang kaya ini jangan dilawan, apalagi kalau dia baik. Orang kaya ini kalau dermawan dia Pak, kan enak Pak. Maju masjid dibuatnya. Kalau sempat melawan orang kaya Bu, selesai kita dibuatnya Pak. Dia egonya tinggi dia. Kalau yang salah ya Pak, orang kaya yang salah itu egonya tinggi. Kalau dia banyak nyumbang di masjid itu, kalau kita pas bilang yang terhormat terus tersebut nama dia itu Pak. Kalau tidak tersebut berhenti dia nyumbang di masjid. Apa ya? Ingat saya, dia udah banyak nyumbang di masjid tuh. Rupanya tidak terpilih Pak, ngamuk dia Pak. Kan dibalikkan orang balik apa-apa sumbangan dia itu ke rumah. Sebetulnya kalau orang kaya dermawan, kita memang harus hormat sama dia Pak. Dan itu bukan suatu hal yang salah. Nah, cuma kalau orang-orang kaya yang jahat, ada dia misalnya selama ini tidak pernah ke masjid Pak, udah pensiun baru ke masjid, dia kaya. Wah, itu ganggu betul kalau di masjid itu Pak. Ganggu. Udah banyak kejadian aku. Dia tidak pengurus masjid, tapi dia berkuasa di masjid. Dibuatnya macam waktu dia jadi bos dulu Pak. Nah, jadi macam dia lah kepala dinasnya di masjid itu Pak. Nah, ada guna ketua. Ingat saya itu Bu, macam dia yang punya masjid itu Pak. Menentukan ustadznya siapa, apa pokoknya berkutik ketua masjid dibuatnya. Nah, benar Bu saya sampaikan Bu, sampai bapak yang kaya ini saking tak sukanya dia dibantah di masjid, dibangunnya lah masjid tak jauh dari masjid itu. Nah, karena dia punya tanah di situ, dibangunnya lah masjid. Jadi sautan lah suara imam masjid ini sama masjid ini. Pas saya jadi memisah, saya baca sabihis, imam sebelah baca wasamsi, bertukarlah ayat kami ini Pak. Nah, itu saking dekatnya Bu. Di Rumbai satu gang macam ini Pak, dua masjid. Ngeri lah, dua masjid tuh, satu gang. Lebih parahnya dekat-dekat betul macam kantor gubernur bangun masjid di sebelahnya kan masjid juga tuh Pak. Tahap apa lah, bingung juga saya Pak. Dekat jaraknya Bu. Masing-masing kantor punya masjid tuh. Tak usah yang di kantor dekat-dekatnya lagi, yang agak jauh-jauh di sini lah Bu ya. Macam Masjid Agung An-Nur, di bawahnya Masjid Gunung Merah, di sebelah Masjid Nurul Hidayah, di sebelahnya Darul Amal, di sebelah Darul Amal beda satu gang Nurul Falah, di atas Nurul Falah satu gang belok kanan ada Syuhada. Wah, itu kalau Jumat khatibnya macam berkelahi, karena judulnya beda-beda Pak. Yang di An-Nur bilang sunnah muakkad laki-laki sholat berjamaah ke masjid, datang Gunung Merah bohong.
Allah tidak suka dengan orang yang suka berbohong. Jadi orang dengar luar macam berkelahi khatib masjidnya, masjid ini nyuruh ini bilang bohong. Yang sebelah lagi, jangan kita berburuk sangka terhadap orang lain. Jangan mudah menilai orang lain berbohong. Adalah enak. Oh iya, berarti ini kelahi sama ini, yang ini mendamaikan. Saya habis ceramah soal ini, akhirnya kata imam tuh betul Ustaz. Kadang pindah-pindah suara imam masjid sebelah ke sini. Rakaat pertama pakai irama Syekh Sudes, irama kedua jadi Toha Al-Junaid, Pak. Agak bentuk kali irama itu jadinya. Sebab apa? Orang-orang kaya, oh baguskan sound system kita nih, arahkan keluar. Banyak terjadi seperti apa yang dikatakan Rasulullah. Salah satu tanda hari kiamat, orang akan berlomba-lomba memperbagus masjid, menunjuk kori-kori yang bersuara indah, dan itu tidak bisa dihalangi, Pak. Memang harus terjadi. Udah berapa tahun ini kan untuk imam masjid diseleksi suara bagus-bagus, mic-nya semua diarahkan keluar. Kan seperti itu, Pak. Pakai mic luar, pakai mic dalam. Kalau untuk azan dan iqamah oke lah luar. Tapi kalau untuk sholat tuh di dalam dia aja lah. Kenapa harus keluar? Kalau di sini masjid mungkin masih agak-agak jauh jaraknya, Pak. Ini tuh berapa gang, situ tuh di jalan dagang, mungkin sih oke lah. Kalau udah macam apa tuh gawat, Pak. Siapa yang jadi imam bu, lama doanya sebelum jadi imam tuh, boleh pindah irama orang, Pak. Itu kalau orang-orang kaya yang salah, wah bangun. Kadang yang tak habis pikir itu saya, Bu, apa fungsi menara di zaman sekarang ini? Sementara membangun menara itu mahal. Habis ratusan juta itu ditaruh toa di atas, itu kan cuma itu. Sedangkan yang biasa aja udah jauh begini, Pak. Apalagi yang udah sampai tinggi-tinggi itu. Nah, tapi itu tidak bisa dihadap. Karena kata Rasulullah memang itulah tanda hari kiamat, orang akan berbangga-bangga dengan masjid. Oh, habis itu. Nah, itu orang-orang yang tidak bisa dilawan dalam Islam. Nah, kemudian Pak, bertanya lagi sahabat, jika kami tidak mampu melakukan pekerjaan ya Rasulullah, apa yang sebaiknya kami lakukan? Kalau tidak mampu bekerja, kita coba udah melamar-lamar kemana-mana, tidak mau, Pak. Buka jualan 3 hari laku, ya sudah itu tidak ada orang belanja lagi. Maka kata Rasulullah, suruhlah orang berbuat kebaikan. Itu sudah jadi sedekah. Nah, kalau udah tidak ada pekerjaan, suruh orang berbuat kebaikan. Menyuruh orang berbuat kebaikan ini asal ada orang punya masalah, Pak. Dia selalu bilang tidak boleh kita macam itu, Pak. Abang lakukan aja lah sesuatu yang baik, jangan sampai nanti abang salah dalam melangkah. Ini orang bagus, Pak. Sudahlah tidak bisa bekerja, gantinya Pak nyuruh orang berbuat baik. Ini kita udahlah tidak bisa bersedekah dengan cara bekerja. Kadang suka mengadu domba lah di masjid lagi, Pak. Bapak, ibu-ibu, kurban kita tahun ini 2.700.000, setuju. Dia udahlah tak ikut kurban, Pak. Tak usah ikut kurban lagi, Bang. Sapi kurus ini. Habis sama panitia, udahlah tak kurban. Nasuh orang lah untuk tidak berkurban. Kalau orang menyuruh yang ma'ruf ini, Pak, memang dia berisiko. Orang tidak suka sama dia. Kalau orang-orang nyuruh-nyuruh kebaikan ini kan orang kadang tidak suka. Risikonya besar, Bu. Kau nyuruh aja kau, memang kau ikut. Nah itu tuh yang dibalikkan orang. Dari dulu tuh, Bu, asal orang menyuruh kebaikan pasti berisiko tinggi.
Dia udah tahu dia tidak bisa sedekah gitu. Macam kerja jamaah tabligh itu lah Bu ya. Orang nak ke masjid, diajak kan banyak orang marah. Kadang disiram orang pakai air, diusir orang, nggak perlu ajak-ajak aku. Nah, itulah risikonya. Nyuruh orang berbuat baik itulah ganti sedekah. Bahkan ayolah kita ke masjid, marah orang tuh diajak ke masjid, tidak perlu diajak-ajak. Andai kan kadang dicobanya menahan orang habis maghrib, kita dengarkan taklim dulu, karena kamu juga banyak kita nih yang menganggap Allah ada banyak ustaz-ustaz dan apalah itu yang didengar. Itu kan supaya melatih diri sebetulnya untuk tawadhu. Mendengarkan pengajian macam Bapak Ibu nih, berapa tawadhunya nih. Semua yang kami sampaikan nih Bapak Ibu udah tahu padahal, tapi tetap duduk. Itu yang tawadhu itu Pak. Payah amalan yang Bapak Ibu lakukan ini, bukan mudah nih Pak. Sanggup duduk itu yang tawadhu tuh. Mengajak orang kadang-kadang misalnya ibu lah, misalnya wirid-wirid ibu-ibu lah ngajak orang ibu-ibu ke masjid, pasti banyak yang tidak mau Pak. Uruslah diri masing-masing. Jadi resiko memang berbuat baik itu, tetapi itulah ganti sedekah bagi orang-orang yang tidak bisa bekerja. Kemudian ditanya lagi Rasulullah, kalau kami tidak mampu menyuruh orang berbuat baik Rasulullah, kalian tahan diri kalian dari berbuat buruk, itu juga sedekah. Takut nyuruh orang berbuat baik, jangan kalian berbuat buruk. Itulah yang pernah disampaikan Rasulullah. Tahan diri kalian dari yang haram, Allah akan ganti yang halal yang jauh lebih baik. Dalam keadaan susah, tidak mau dia melakukan keburukan, itu yang cepat orang mendapatkan ganti dari Allah itu. Ada saya pernah menyampaikan, dia sedang susah Pak, uang sekolah anak sudah mendesak, gaji lama lagi keluar, berangkat ke kantor tuh udah tinggal minyak untuk hari itu aja lagi, duit tak ada. Pas di kantor disuruh bosnya, kamu pergi ke ATM ambil uang, nanti kamu beli alat-alat kantor ya, ambil aja 200. Ambilnya ATM itu, pergilah dia ke bank, antrilah dia Bu. Pas giliran dia belum mau masukkan ATM lagi, langsung tertulis dekat layar itu Pak, Anda ingin melanjutkan transaksi. Berarti ATM orang tinggal ditekannya iya. ATM zaman dulu Bu, tidak ada pengulangan PIN Pak. Kalau sekarang baru diulang PIN. Info saldo, ditekannya lah info saldo tuh Pak. Rupanya banyak duitnya. Di situ masuk ujian. Ambil aja lah. Ini rezeki kau nih. Kau sedang payah, uang sekolah anak menunggu, makan hari ini. Ambil aja lah sedikit, baru pulangkan, tidak apa-apa tuh. Di sisi lain kata imannya, jangan, ini uang orang. Mau kau betul-betul tidak bisa menghalalkan apa yang kau lakukan, jangan kau ambil. Berperang-peranglah Pak, kebaikan dan keburukan ini. Akhirnya menanglah kebaikan ini. Menang kebaikan, ditariknya ATM orang itu, baru dimasukkannya ATM kantornya, diambilnya duit yang disuruh bosnya, yang ATM orang itu dikasihnya kepada petugas bank. Pulang dia ke kantor, sedih Pak, duit tidak juga ada untuk membayar uang sekolah anak. Setelah pulang dia dari kantor, diceritakannya lah ke istrinya, berat betul ujian abang hari ini deh. Apa Bang? Pas ke ATM tadi, rupanya ATM orang itu tinggal, orang sebelum abang. Terus tertulis di situ, Anda ingin melanjutkan transaksi. Terus apa abang tekan? Abang tekan iya.
Terus ada tulisan informasi saldo, tolong bukalah itu. Iya, lupa banyak duitnya deh. Abang ambil. Alhamdulillah enggak ada. Bodoh. Udah miskin sok-sok jujur lah abang. Dapatlah ujian dari istri lagi, Pak. Banyak ujian itu bukannya bagus, ini udah tahan diri dari keburukan, marahlah istri. Udah hidup miskin, kita sedang butuh, ada peluang dikasih Allah. Dibilang dikasih Allah peluang. Dah lama dia kena marah sama istrinya tuh, datang kawannya, Pak. Kau tolong jualkan mini kompo aku lah. Minta tolong jualkan mini kompo. Itulah jalan Allah, Pak. Terjual mini kompo tuh dapat dia laba. Laba itu bisa membayar uang sekolah anaknya. Dapat yang halal jadinya. Itu menahan diri dari keburukan tuh, Pak. Karena saya banyak dengar orang banyak sesuatu yang tidak boleh ini jadi boleh. Misalnya gini, orang kaya mengurus surat miskin untuk anaknya. Nah, syaratnya Pak, foto rumah guru-guru itu majukan biasa. Dunia orang dari itu, rupanya masih boleh kata orang. Padahal itu tidak boleh. Apalagi kalau dikasih BLT. Kalau memang kita orang yang mampu kan tidak boleh, Pak. Tapi masih banyak juga orang mampu menerima bantuan langsung tunai itu. Jadi Bu, program pemerintah ini bagus, rakyatnya yang tidak bagus, Pak. Saya ingat dulu banyak kantor kelurahan ngasih modal ke masyarakat, dikasih 2 juta, masih ingat itu. Ada yang kredit usaha rakyat. Bukan berjualan masyarakat ibu, beli alat karaoke dia Pak, nyanyi dari rumah, atau tidak dibayar-bayarnya kantor lurah. Jadi suatu program itu udah bagus. Banyak orang menganggap yang buruk itu masih boleh. Saya masih orang-orang rajin pengajian kadang cerita tuh Pak kan. Orang sekarang sedang membebaskan denda pajak sampai bulan Agustus supaya murah kena PBB rumah kita tuh. Foto aja rumah orang yang masih asli, jangan yang rumah yang udah bagus supaya nanti murah BBM. Kan jahat tuh. Kita Bu ya ngeluh-ngeluh listrik bayar tiap bulan, tapi lampu mati. Pencuri banyak di Pekanbaru nih Pak. Rumah-rumah mewah kadang lagi Pak yang mencuri listrik. Maka kalau dibikin token tuh Pak, itulah rasanya untuk meminimalisir orang mencuri. Kalau tidak itu Bu, orang-orang kaya banyak mencuri. Nah kita sendiri aja lah Bu, banyak yang tidak kita ambil. Gas, kita kan tidak boleh pakai gas subsidi, tapi rata-rata orang pakai gas subsidi. Gas untuk orang miskin, orang mampu yang membeli Pak. Itu aja udah salah kita tuh, termasuk saya gas 3 kilo juga. Karena beli gas mahal. Saya bilang sama istri saya, kita tetap salah. Nah itu dulu yang harus kita akui, jangan dibenarkan. Macam mobil Bu ya, sekarang ini kalau orang mobil tahun sekian ke sekian yang baru-baru kan tidak boleh isi pertalite Pak. Harusnya kan pertama, kita masih isi pertalite. Jadi banyak kita ini udahlah tidak bisa berbuat baik, menahan diri dari berbuat buruk pun sulit. Resikonya apa nanti? Kita yang tidak memakan yang hak kita tetap akan salah jadinya. Tetap akan salah, tetap akan ada berdampak kepada jiwa kita. Ini saya udah mulai coba-coba nih Bu, beli Pertamax sekarang Pak. Dulu masih suka saya beli Pertalite. Sekarang ubah lagi dan ke Pertamax karena udah mulai malu saya Pak. Kan kalau orang yang beli Pertalite itu kan dicatat tuh Pak kan. Kadang saya tengok mobil orang bagus-bagus isi Pertalite, tidak sadarkan untung lah saya, mobil saya tidak begitu bagus tapi diisi Pertamax. Tapi udahlah, memang salah gitu Pak. Mobil kita tahunnya udah tinggi Pak, tidak mungkin kita beli Pertalite. Jadi belajarlah kita, tidak mampu kita sekarang ini untuk menyuruh orang berbuat baik, paling tidak cegah diri kita dari berbuat buruk.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.